Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen, terutama Bapak dosen mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile dari kelas IFN satu, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, ST, MT. Perkenalkan, Bapak Ibu dan teman-teman, nama saya adalah Rio Evander Tarigan dari Prodi Teknik Informatika Unsya dengan NIM 2104 0101 0203. Periode akademik semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Universitas Siber Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban dari UAS kita. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah jelaskan prinsip dari sistem 5G dan 6G. Apakah keunggulan dalam dan masalah masing-masing sistem? Nah, prinsip kerja 5G. 5G adalah generasi kelima teknologi seluler yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan mendukung lebih banyak perangkat. Jadi prinsip kerjanya meliputi yang pertama, frekuensi tinggi, yaitu menggunakan spektrum frekuensi tinggi atau mmWave untuk mencapai kesepakatan data hingga 10 Gbps. Yang kedua adalah MIMO atau multiple input multiple output, yaitu menggunakan banyak antena untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi spektrum. Lalu ketiga adalah network slicing, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian virtual untuk melayani berbagai jenis layanan, misalnya IoT, kendaraan otonom, dan komunikasi manusia. Nah, lalu ada edge computing, yaitu memproses data lebih dekat ke pengguna untuk mengurangi latensi hingga 1 ms. Nah, lalu prinsip kerja 6G ada 6G adalah generasi keenam yang masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan beroperasi pada tahun 2030. Prinsip kerjanya meliputi yang pertama frekuensi terahertz, yaitu menggunakan frekuensi terahertz atau THz untuk mencapai kesepakatan kecepatan data hingga 1 Tbps atau terabyte per sekon. Nah, AI dan machine learning mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan jaringan secara otomatis. Lalu ada holographic communication, yaitu mendukung komunikasi holografik dan pengalaman augmented reality atau AR yang lebih canggih. Lalu keempat ada quantum communication, yaitu memanfaatkan teknologi kuantum untuk keamanan dan kecepatan yang lebih baik. Nah, keunggulan masalahnya yang 5G. Keunggulannya, kecepatan tinggi hingga 10 Gbps, latensinya rendah atau 1 ms, dan kapasitas besar untuk mendukung banyak perangkat. Tapi masalahnya cakupan terbatas karena frekuensinya tinggi, lalu biaya infrastrukturnya tinggi, dan konsumsi dayanya yang besar. Nah, 6G keunggulannya kecepatan ultra tinggi hingga 1 Tbps, 1 terabit per sekon, latensi sangat rendah hingga 0,1 ms, dan integrasi AI untuk optimasi jaringan. Lalu eh, masalahnya adalah teknologi masih dalam pengembangan, biaya sangat tinggi, dan tantangan teknis dalam penggunaan frekuensi terahertz. Nah, ini adalah diagram dari 5G dan 6G. Nah, kalau 5G dia user plan-nya ini contohnya, nah mobil, laptop, HP, laptop dengan akses plan-nya UWB, UWB atau Bluetooth. Lalu kalau laptop dia LTE atau GSM dan WiFi, dan HP NR atau 5G dengan menggunakan core plan yang sama, yaitu Cloud and IP Computing, dan menghasilkan gateway core dan billing dengan hasil global content. Nah, lalu contoh 6G. Untuk contoh 6G ini ada mobil. Oke, dia intelligent user plan-nya seperti drone. Lalu ini ada laptop dan HP
dan juga ada laptop nih, dia pakai WiFi, begitu juga drone. Nah, industrialnya di IoT, healthcare IoT, personal IoT, dan authentication of vehicles and place. Nah, ini adalah intelligent access plan-nya. Jadi dia menggunakan FOG computing atau MIC dan USB Bluetooth, Wi-Fi, LTE 5G, NR atau GSM, dan 6G. Nah, ini adalah agregatornya. Dia menggunakan Cloud and IP Computing menjadi intelligent core plan dan menghasilkan intelligent gateway core, intelligent billing, dan endingnya global content. Nah, itu adalah diagramnya. Nah, yang kedua, jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit seperti contoh Starlink. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan tersebut. Nah, prinsip kerjanya, layanan internet berbasis satelit seperti Starlink menggunakan konstelasi satelit rendah orbit atau LEO untuk menyediakan koneksi internet. Prinsip kerjanya meliputi satelit LEO, satelit yang ditempatkan pada orbit rendah sekitar 550 km untuk mengurangi latensi. Yang kedua adalah ground station, yaitu stasiun bumi yang terhubung dengan satelit untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, yang ketiga adalah user terminal, yaitu perangkat pelanggan atau disk antena yang terhubung ke satelit untuk mengakses internet. Nah, keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, kalau satelit itu cangkupannya global, cocok untuk daerah terpencil, latensinya lebih rendah, yaitu berkisar 20 sampai 40 megabit per second dibanding dengan satelit geostasioner. Nah, kelemahannya adalah biaya tinggi. Jadi, biaya tingginya karena perangkat dan langganannya itu yang merupakan membuat biaya Starlink itu tinggi adalah biaya perangkat dan langganannya. Lalu tergantung cuaca dan latensi yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan kabel serut optik. Nah, jadi dia memungkinkan ya agak lebih lemot mungkin ya. Nah, inilah grafiknya. Nah, ini satelitnya, satelit Leo. Nah, ini public internetnya. Nah, ini Starlink dish. Nah, internet switch, ini pakai switch. Nah, Starlink WiFi router. Nah, ini ada laptop. Ini kita speed test, pingnya. Nah, ini HP-nya. Itu adalah dari Starlink. Nah, yang ketiga, jelaskan prinsip kerja dari LiVi dan VLC atau Visible Light Communication. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan akses jaringan tersebut. Nah, prinsip kerjanya. LiVi atau Light Fidelity menggunakan cahaya LED untuk mentransmisikan data. Data dikodekan dan dalam modulasi cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kedua, VLC atau Visible Light Communication. Mirip dengan LiVi tetapi menggunakan spektrum cahaya tampak untuk komunikasi. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, kecepatan tinggi hingga 10 Gbps, aman dari interferensi elektromagnetik, cocok untuk lingkungan dengan banyak perangkat. Nah, kelemahannya yang pertama adalah jaraknya terbatas hingga beberapa meter, memerlukan garis pandang langsung dan tergantung pada kondisi cahaya. Nah, ini adalah diagram dari cara kerja LiVi. Nah, dia mulai dari server, dengan streaming konten, nah, dengan menggunakan internet. Ini semua kontennya driver lampu, ini powernya, lalu dia harus memiliki LED lampu. Nah, ini contohnya receiver dongle, photo director. Nah, dari laptop dia menerima data, lalu em, mengaplikasikan dan memproses menjadi foto detektor. Nah, mendeteksi foto. Itu adalah terkait LiVi dan VLC. Nah, keempat, jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless teknologi. Berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Nah, cara kerjanya, IoT atau Internet of Things berbasis teknologi nirkabel menggunakan menghubungkan perangkat melalui jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau LoRaWAN. Prinsip kerjanya meliputi, pertama, sensor dan aktuator. Nah, perangkat IoT dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data dan aktuator untuk melakukan tindakan. Nah, selanjutnya ada gateway. Data dikirim ke gateway yang menghubungkan perangkat IoT ke internet. Lalu adalah cloud computing. Data diproses dan disimpan di cloud untuk analisis dan kontrol. Lalu, nah, contoh penerapannya. Yang pertama, smart home. Mengontrol perangkat rumah seperti lampu, kunci, dan
termostat melalui smartphone. Lalu ada smart agriculture, yaitu memantau kondisi tanah dan cuaca untuk optimasi irigasi dan pemupukan. Nah, selanjutnya keunggulan IoT, dia fleksibilitas, mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat. Lalu skalabilitasnya, dia dapat mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Nah, efisiensinya. Jadi IoT ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui otomatisasi. Nah, ini adalah diagram dari IoT. Di mana IoT itu ada terdiri dari RFID, UID, SPIMS, Smart Items, NFC, Everyday Object, Wireless Sensor and Actuator, WISP. Lalu juga ada connectivity for anything, communication things, lalu ada IP, dia menggunakan IP-nya IP for smart object, Internet of Web of Things. Nah, ini adalah internet orange vision, visi internetnya. Nah, selanjutnya adalah semantic oriented vision. Nah, dia dengan semantik teknologi, reasoning over data, dan semantic execution environment. Nah, ini adalah diagram dari IoT. Nah, ini adalah referensi dari jawaban hasil UAS saya, yaitu 5G Teknologi Comprehensive Overview oleh IEE Communication Society. Lalu ada dari 6G The Next Frontier oleh Journal of Telecommunication. Lalu ada Starlink Revolutions Revolutionizing Satellite Internet oleh Space Exploration Journal. Lalu ada Livy and VLC, yaitu The Future of Wireless Communication oleh Optical Engineering Journal. Lalu referensi saya yang terakhir adalah IoT and Wireless Technology, Practical Guide oleh IoT World Journal. Oke, terima kasih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari UAS kita. Semoga UAS kita dapat berguna bagi teman-teman. Nah, bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.